Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk mendukung channel ini. Nah, Van pernah nggak Van digoda oleh mungkin yang pemilik acara? Kalau misalnya dari klien gangguin ya biasa. Penampilan lu harus menarik, harus seksi. Memang naluri ya. Naluri kayak. Oke guys, hari ini saya akan bertemu dengan teman saya yang profesinya itu ataupun menjalani profesi sebagai seorang MC, Master of Ceremony. Wanita dan merupakan MC yang cukup ternama juga di kota ini. Nah, saya akan coba bertanya kepada dia nanti pastinya suka dukanya ya menjalani profesi sebagai seorang MC, karena bagaimanapun pasti profesi ini melibatkan ataupun terlibat dengan banyak orang. Bagaimana gaya hidup seorang MC itu, kemudian pergaulan dengan siapa saja, dan yang pasti perjuangannya seperti apa sehingga dia itu bisa mencapai titik di saat itu. Ya, sekitar lebih kurang 10 menit ke depan perjalanan menuju ke kafe tempat yang sudah kita janjikan. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Oke guys, kita sudah sampai di depan tempat yang sudah kita janjikan. Mana kita parkir dulu? Oke, parkir sini. Ya, semoga Fanny sudah datang dan kita bisa langsung ngobrol-ngobrol kan. Halo guys, saya sudah berada di kafe tempat bertemu dengan Fanny. Sekarang saya coba telepon Fanny ya nih, sudah di mana posisinya? Halo Fan, sudah di mana Fan? Parkiran ya, oke. Abang di lantai 2 ya, di B17 ya. Thank you Fan. Oke, sebentar lagi Fanny datang, dia sudah di parkiran. A few moments later. Itu Fan itu. Halo Fan. Halo. Woi, salam kita harus begitu ya. Harus dong. Nuansa Pandemi COVID-19. Ini kayaknya masuk vlognya Bang Rini nih. Oh iya, jadi memang sengaja di masa kondisi seperti ini pengen tahu nih profesi seperti Fan itu bagaimana sekarang. Waduh. Gitu ya. Langsung ke profesi nih Iya kayaknya. dong. Kan semua tahulah Fanny itu sekarang profesinya MC terkenal di kota Medan lah. Amin ya. Amin. Nah, di kondisi pandemik seperti ini gimana Fan? Ya untuk sementara tutup ya, agak break ya sedikit ya. Breaknya berapa lama? Dari bulan 2 kemarin tuh udah break kita. Oh gitu. Udah gitu. dapat larangan dari pemerintah bahwasanya nggak boleh lagi ketemu teman secara langsung, terus nggak boleh ada keramaian juga. Jadi mulai terasa gitu karena dia break dari bulan 2. Semua job juga udah pada dijadwalin tapi semua pada di cancel. Boleh tahu nggak berapa job yang tercancel itu? Banyak ya, sombong nih. Banyak ya, biar tahu ya. Banyak. Nggak, biar tahu rasa sedihnya gitu loh, biar tahu. Sedih, tapi kan nggak boleh larut. Betul. Karena mungkin ada sedikit apa ya, dibilang mukjizat juga buat aku. Nah, itu apa selama mukjizatnya? break dari COVID-19 lebih dekat dengan orang tua. Oke, Lebih dekat dengan keluarga juga. Lebih ada waktu untuk ketemu mereka gitu. Biasanya kan kita dari pagi, malam itu belum tentu ada di rumah. Karena kesibukan ya. Keluar kota, Iya. kadang juga ada event di kota Medan, tapi memang nggak bisa pulang karena harus berhari-hari continue harus di ya. situ, Iya, karena iya. besok paginya balik lagi kan. Jadi kalau iya. acara seminar, Nah, itu itu dia. benar-benar harus fokus untuk Oke. baca materi-materinya kan. Jadi seperti itulah kondisi sekarang Van ya. Iya. Harus switch dong dari yang plan A menjadi plan F kali ya, bukan plan Mungkin B lagi. Z kali udah mau kelar dia. Jadi gimana sekarang aktivitas sekarang apa nih Van? Ya bikin vlog juga masih jalan. Masih jalan ya. Terus juga alhamdulillahnya endorsean juga masih banyak. Wah syukur, keren nih. Jadi Van ini endorse apa ya? Produk semua knowledge sih, semua produk sih, Produk ya? produk. Jadi- Kemarin terakhir ada juga obat-obatan, ada juga bantu teman, ada yang gratisan juga sih. Enggak ada. Tapi ya memang dengan kondisi seperti ini yang paling penting adalah kita bisa cepat beralih Van ya, karena kondisi ini kita nggak tahu kapan berakhir
yang paling penting adalah kita bagaimana bisa langsung ambil alih, jangan dikendalikan oleh situasi, tapi kita mengendalikan situasi, benar kan ya? Benar. Jadi kita bisa memanfaatkan keahlian kita gitu. Kita nggak mungkin bisa selamanya menjadi seorang MC, sama kayak Bang Denny juga nggak bisa selamanya jadi seorang motivator, ya kan? Jadi kita tuh apa nih ide-ide sampingan kita supaya kita masih bisa bertahan hidup. Nah ketika dalamnya dalam langsung ya langsung mikir ke hidup nih, kehidupan nih ya. Ini kalau MC bicara seperti itu ya, langsung enak gitu dengarnya. Banyak ularnya deh kalau MC. Jadi gimana tadi tentang hidup tadi? Nah kalau misalnya kita tuh berpatokan dengan MC, datang nih COVID-19, kita nggak tahu nih virus-virus apa lagi yang akan datang menghantam kita kan. Jadi apa ini, kita udah dapat nih teguran bahwasanya kita bakal ada COVID-19, kita udah break berapa bulan, jadi kita harus fokus ke MC aja, nggak bisa dong. Jadi kita harus punya ide apa ini kira-kira yang bisa menghasilkan, walaupun nggak banyak kayak MC, tapi apa nih supaya kita juga bisa ada kegiatan, otak juga nggak buntu ya. Mungkin aktivitas tadi harus tetap continue ya. Bisa. Apapun bikin itu ya. endorsean, jualan juga bisa, atau juga jual suara kayak misalnya dubbing suara. Tapi kita harus tetap komunikasi dengan yang lain. Network tetap berjalan ya. Cari-cari link, channel semua kita harus datengin. Berarti dengan kata lain, Fanny sekarang udah bisa dikatakan palu gak ada dong? Apa lu mau gua ada? Enggak juga sih, kita juga milih, jangan ngasal juga kan. Jangan sampai nurunkan dibilang harga diri kayaknya terlalu kelas kali ya. Pokoknya standarnya. Harus standar gitu sih. Nah, menarik nih Fanny kan MC-nya itu kan banyak tuh, ada MC formal, ada MC semi formal, bahkan yang kocak sekalian. Konser dan sebagainya. Fanny itu ambil semua. Bisa semua, oke. Nah sekarang kita coba ke salah satu porsi MC yang formal lah. Ini kan yang paling sulit Van, di antara semua mempelajari jadi MC itu harus bahasanya tertata dengan rapi. Nah Fanny itu dulunya memang sekolah, memang belajar MC atau otodidak atau memang hobi sehingga jadi di titik ini gitu loh? Sebenarnya sih lari semua. Oh enggak ya? Cita-cita nih ya, pengen jadi penyanyi dangdut. Hobi aku tuh nyanyi memang. Oh gitu? Dari dulu tuh memang, aku tuh hobinya nyanyi dari dulu. Hobi. Tapi karena pandemi ini jadi kayaknya hobi masak nih sekarang. Oh gitu ya? Nah jadi terus aku tuh dapat tawaran, ini rezeki juga ya, dapat tawaran untuk masuk ke radio, salah satu radio di Medan. Terus aku belajarnya di situ. Nah dari radio itu aku dikasih kayak materi untuk cara siaran gimana, apa sih materi aja materi cuma selembar kertas, tapi kita yang harus bikin itu idenya gimana nih cara penyampaian kamu, gimana cara apa. Aku ujian juga sih kemarin. Nah untuk kasih tahu detailnya gimana dari pihak radio nggak ada gitu. Mereka cuma ngasih tahu ini harus begini gitu aja. Tapi kalau untuk intonasi, kan memang udah bisa. Nah itu kita dari kita sendiri gitu. Itu ya. Jadi sekarang ini udah switch ke porsi itu ya sekarang ya. Iya dong. Cara Fanny ya. Udah bisa sendiri sih sebenarnya, tapi masih belajar ya. Sampai kapanpun kita itu masih tetap belajar. Cakep tuh, cakep. Sampai kapanpun jangan pernah berhenti belajar. Benar. Gitu ya. Mau kita udah terkenal sekalipun kita harus belajar. Bukan belajar untuk itu aja, tapi belajar juga menjaga attitude. Iya pasti dong. Benar, menjaga komunikasi dengan kawan tuh gimana. Nah tadi menarik tuh attitude. Fanny pastilah kalau lagi bawa acara apa pasti ya penampilannya kan menarik ya. Benar, harus. Laki-laki mandang itu pasti seneng ya. otomatis ya manusiawi. Kalau laki-laki nggak seneng lihat perempuan tuh tanda kutip gitu ya. Agak lari ya. Nah Fan pernah nggak Fan digoda oleh mungkin yang pemilik acara, namanya digoda pasti negatif ya Fan ya. Pasti. Bagaimana cara Fanny itu menyikapinya dengan cara yang attitude yang tetap humble, tetap sopan, tetap menjaga estetika tuh di mana Pak? Mana ya? Sebenarnya sih kalau untuk ngarah negatif agak jauh ya. Belum ada sih, cuman kalau mau deketin banyak. Sekarang tuh mereka bisa berpikir negatif sama kita. Itu karena apa? Karena dari gaya kita. Nah, makanya jadi seorang MC itu bukan harus menjaga image, tapi lebih menjaga diri juga sih sebenarnya. Bukan dari pakaian. Orang nggak bisa menilai orang berpakaian seksi itu jahat, enggak. Tapi cara bicara kita dengan klien gimana? Kok bisa sih sampai dia tuh berpikir negatif sama kita? Berarti kita ada apa-apa dong. Itu
Itu yang harus aku jaga. Kalau misalnya dari klien gangguin ya biasa semua. Tinggal caranya. Biasa. Caranya. Cuman kalau ngarah ke negatif tuh alhamdulillah dan insya Allah ya nggak ada sampai Nggak ada ya, sekarang. alhamdulillah ya. Kalau yang serius ayo gitu ya. Ya serius, ayo lah. Oke, Van, apa namanya tadi cara mengarahkan dan segala macam itu udah Fani enak kita dengarnya. Oh ternyata begitu ya, karena pasti suka duka itu banyak ya Van ya. Banyak. Nah, Fani itu kan tidak hanya salah satu-satunya MC wanita di Kota Medan. Iya dong. Pasti ada banyak MC. Banyak. Van, bagaimana caranya mengatasi persaingan? Nah ini nih agak-agak dalam nih pertanyaan ini. Antar sesama MC wanita ini tadi pasti ada dong. Pasti. Yang sirik-sirik tuh pas udah manusiawi lah. Manusiawi Gimana semua. Fani? Fani Karena menyikapi aku juga, hal-hal tersebut kadang juga bagaimana? aku iri juga ya kadang Iya, ada. tapi positif. Positif. Nah. Apa ya? Aku sih lihat perkembangan di Kota Medan dulu karena kan Iya, aku iya. lebih fokus nge-MC di Medan. Walaupun aku udah ke Jakarta, Palembang, Iya. Lampung, udah kemana-mana ke Batam, udah jauh deh pokoknya. Tapi kan ini fokusnya cerita ke Medan dulu Iya. ya. Jadi nanggapin MC yang lain itu persaingannya gimana? Ya aku pertama positif. Iya. Yang kedua, aku harus tahu nih apa kemajuan di Medan ini. Update terkini ya. Ya, ada aku lihat sih mereka tuh berpantun. Oke, ya MC Medan berpantun. dong, Medan banyak kan. berpantun. Oh, aku harus pandai berpantun nih. Yang Oke. kedua, penampilanmu harus menarik, bukan berarti harus seksi atau apa. Menarik. Nah, Ya. itu aku harus ubah nih. Oh, pakaianku begini, aku harus ubah. Iya, iya. Bukan berarti aku harus meniru dia, enggak. Tapi aku ubah aja sesuai dengan apa yang aku pakai. Maksudnya nyaman aku pakai gitu. Iya, iya, iya. Terus yang ketiga, aku juga harus banyak wawasan sih. Sebenarnya Pasti perkembangan dong, apa nih? pasti. Ini yang terkini apa ini yang untuk bisa kita bahas waktu kita lagi di panggung. Agar ada bahannya tetap Bener. jalan kan. Mau nggak mau kita harus improve Iya, kan. Nggak iya. mungkin yang dikasih sama IO-nya ini berat kita baca kan enggak. Itu ya. Jadi memang harus segala sesuatu itu dipersiapkan secara matang juga teman-teman. Jadi Benar. memang Fani ini memang bukan hanya bim salabim abrakadabra muncul ya Pak. Prapok jadi apa gitu ya. Iya iya. Nah kemudian Van dalam pandangan ya Fani itu pasti punya visi dan misi kehidupan lah ya. Pasti. Nah apakah dunia MC ini akan Fani itu gelutin sampai selamanya atau ada batas tertentu kemudian gimana? Gapinnya? Insya Allah nanti kalau misalnya umur panjang, dikasih Allah umur panjang, Fani pengen terus sampai selamanya gitu. Iya. Kalau misalnya masih diterima di dunia entertain juga ya. Atau Fani mungkin punya satu impian ingin memiliki sekolah kepribadian, sekolah MC atau apa? Kan biasa begitu kan? Biasa emang begitu. Cuman aku pengen juga nanti mungkin tuh akan aku buat juga. Mungkin nanti akan ada saatnya. Tapi yang paling utama sih aku yang paling pengen banget tuh aku Oke. pengen buka radio sendiri. Tahu nggak sih? Kenapa? Pengen gitu. Pokoknya aku kan Kayaknya seru ya? Seru karena aku tuh dikenal orang Iya. di Medan ini dikenal Iya, orang. iya. Dulunya aku nggak dikenal dari radio. Nah, Oke. jadi yang menaikkan nama aku tuh ada salah satu radio di Medan. Dia yang menaikkan radio aku. Nah, jadi kenapa nggak aku buka radio aja supaya semua orang lebih kenal lagi kan? Tapi kan Bukan sekarang dengan akunya, dengan kan orang bukan lain. mendiskreditkan radio, tapi sekarang kan rata-rata mereka lebih senang YouTube. Kenapa nggak Nah, itu dia. maksimalkan YouTube atau apa? Nah, itu dia. Aku tuh maunya orang nggak meninggalkan radio. Karena dulu kita dari tahun berapa ya? Dari tahun 90-an, 80-an kali mungkin ya. Itu mereka mendengar berita dari mana? Radio sih, memang iya sih. Dari radio. Jadi masa gara-gara ada YouTube, gara-gara ada TV, gara-gara ada laptop, gara-gara ada internet semua kita melupakan radio. Betul. Nah, jadi aku mau memang bener-bener mau meninggikan nama radio aja. Nah, kalau radio nanti Fani lah, cerita Fani tadi terwujud. Kira-kira segmentasi radio yang ingin Fani dapatkan itu ataupun ingin Fani raih itu segmentasi yang mana? Yang untuk dewasa kah, umum kah, menengah ke bawah atau bagaimana? Kan banyak kan segmentasi kan? Banyak. Edukasi sih sebenarnya. Edukasi ya? Edukasi kan bisa semuanya kan. Edukasi terus sama perkembangan musik. Aku kan suka musik. Oke. Tapi lebih ke dunia dangdut ya aku buka. Asik, memang naluri ya. Naluri Udah kena kayaknya. gendang kayaknya asik ya. Nah, jadi ada beberapa nama radio di Medan itu untuk menghilangkan
lagu dangdut. Oke. Kecewa banget kan akunya dengernya. Jadi itu penyebabnya makanya Fanny ingin punya radio dan Iya. dangdut gitu ya. Tapi ya oke lah, dangdut itu kan kelasnya ke bawah Menengah memang ke kan. bawah ya. Tapi Pendengar. dengan kita bisa menaikkan nama dangdut ini kan pasti, aduh kok jadi cerita dangdut ya, kayak biduan gitu. Pokoknya gitu deh, aku pengen radio gitu. Cita-citanya begitu ya. Ya tapi intinya aku nggak mau kalau misalnya punya radio dangdut ya, aku nggak mau tuh image dangdut itu jelek, enggak. Oke. Aku memang pengen mau buat dangdut itu lebih Mengangkat lah ya. Lihat dong lagu-lagunya si apa namanya tuh yang meninggal kemarin almarhum Didi Kempot. Oh iya, dia Nah. koplo, dia bukan dangdut. Iya kok lagu dia kan udah mulai diarah-arahin ulang sama si Via Valen. Oh gitu ya. Udah dijadikan dangdut-dangdut Cover ya. Cover kan udah mulai minggu juga Ya, namanya. intinya sih penggarapan dan juga cara untuk penyajiannya kalau lebih tidak terlalu gimana pasti akan diterima oleh banyak kalangan ya. Benar. Nah, mungkin beberapa ngelihatnya norak kali si Fanny ini Iya, mungkin iya, gitu. iya, Karena kan kelas dangdut ini rendahan. Tapi iya. gimana aku pengen naikkan gimana caranya dangdut itu bisa jadi nomor 1. Hidup dangdut gitu ya. Hidup aku. Oke Van, ini menarik ya bincangkan dengan Fanny ini ya. Kayaknya pengen nambah lagi jamnya ya. Nambah lagi jamnya ya. Cuman kayak mungkin terakhir Van pertanyaannya. Kira-kira apa nih pandangan Fanny ataupun saran Fanny kepada teman-teman yang ingin membina karir atau menjalani karir di bidang Master of Ceremony seperti Fanny lakoni saat ini? Mungkin Fanny boleh kasih 1-2 patah kata sebagai apalah ya saran lah menyikapin kondisi sekarang ini tentunya ya bersinggungan. Yang pertama sih aku nggak usah pakai pertama, kedua, ketiga Ya, nggak usah, nggak Intinya usah. pokoknya harus sehat. Oh, iya, Kesehatan iya dong. badan. Ini Masa bener nggak kan? sehat? Iya, iya, iya. Kalau kita nggak sehat itu pasti sakit jadinya. Iya. Iya benar. Kalau nggak sehat pasti sakit. Benar. Kalau nggak sehat pasti nggak sakit lucu ya. Itu dia. Oke. Makanya Pasti sehat ya. Betul, kita sehat dulu. Terus kalau memang kita punya skill atau juga kemampuan berbicara di depan umum gini aja, Iya. pakai handphone, ngobrol-ngobrol, update kan langsung ke Instagram daripada kamu bangun tidur tuh Betul. foto selfie nggak jelas. Mendingan kalau memang punya keahlian buat aja video cakep-cakep, mungkin ada gitu ya. berita gitu kan tentang COVID-19, kamu baca aja terus kamu upload ke Instagram. Mungkin nanti mana tahu ada malaikat baik Iya, terus iya. melihat Instagram itu dijadikan seorang presenter kan lumayan. Nggak tahu ya. Namanya rezeki ya. Apalagi COVID-19 ini membawa kita rezeki baru. Apa itu Van? Rezeki digital. Yes, benar. Jadi kita buka rezeki atau juga buka peluang di dunia digital, di Gitu media ya. sosial. Pokoknya kalau punya Facebook, Instagram, Twitter, gak usah nyindir-nyindir orang deh. Mendingan buat kemampuan kita kalau misalnya kita hobi baca, ya baca aja kayak baca berita di handphone, jadikan YouTube, dijadikan video. Pokoknya intinya Kayaknya itu media sosial. memaksimalkan potensi yang ada dengan media sosial yang kita punya. Benar. Jadi gitu ya. Dan jangan membantah terus, istilahnya menyalahkan pemerintah terus, nggak ada guna. Iya, iya. Kita penting mikirin diri kita besok hidup makan apa gitu ya. Itu lebih bagus. Oke, Fanny thank you ya waktunya ya. Oke, Bang Luar Deddy. biasa. Pokoknya waktu bicara dengan Fanny ini nggak bisa sebentar sebenarnya. Lama ya? Lama. Tapi memang kita bisa jumpa lagi dengan teman-teman di vlog saya berikutnya ya. Jadi dengan siapa bintang tamu berikutnya kita akan lihat nanti. Terima kasih buat Fanny. Sama-sama. Dan kita saatnya untuk makan dulu Fanny.